9.600. Toh 400 di sini nggak bisa beli apa-apa, bener nggak? Tapi bayangin kalau kita itu belinya beras, ya kan? 400 itu dari harga beras sekilonya 4.000, ya berarti kenapa? Ini karena belinya pasti nggak cuma sekilo, tiap hari juga kita makan, juga nanti berarti akan menumpuk nih 400 ini, 10% ini bisa jadi bukit gitu loh. Nah, kalau beli pizza, beli cuma sekali dan tidak ada jauh perbedaannya karena harga dasar pizza itu sendiri sudah mahal gitu. Jadi, stimulus, kasih diskon. Diskonnya berapa? Diskonnya misalnya 200 juta. Wah, besar sekali. Iya, harga rumahnya 3 miliar. Ya, nggak jauh berbeda, sama aja. Ya nggak? Tapi mungkin kalau misalnya BBM dari harga 4.000 turun jadi 2.000, pasti semua orang suka, pasti semua rakyat senang. Bener nggak? Jadi dilihat dulu ya, untuk membuat suatu stimulus itu, lihat dulu barangnya apa, harganya berapa, persentasenya berapa. Ya, jelas ya? Saya lanjut, panca indera dan pembentukan persepsi. Ya, penerima panca indera itu ya organ tubuh kita, ya kan? Nah, persepsi itu yang tadi saya sudah bahas berkali-kali. Kita itu melihat, mendengar, makanya, nah, harus memperhatikan juga ya Mbak ya. Nah, Mas ya, kenapa? Tadi saya nyelam. Nyelam, kalau saya cuma lihat terumbu karangnya, tapi nggak ada perasaan apa-apa, no feeling. Ya udah, biasa aja. Ya, itu berarti nggak timbul persepsi. Tapi kalau kita pakai panca indera kita, kemudian timbul satu pemikiran, maka timbullah suatu gambaran dan pandangan. Iya, bagus toh lautnya. Seperti itu. Jadi, antara persepsi dan panca indera itu saling berhubungan satu sama lain. Ya. Kemudian, pengaruh stimulus terhadap persepsi. Yang tadi, stimulus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi atensi atau perhatian. Faktor stimulus ini bisa dikontrol dan dimanipulasi oleh pemasar dan pengiklan. Tahu nggak teman-teman, yang paling sering dikontrol sama pemasar? Harga. Kenapa harga? Karena dibikin 3.999. Ayo, siapa di sini mbak-mbak sama mas-mas yang suka belanja? Kalau lihat 199, pasti yang dipikirin stimulusnya apa? Satunya. Kenapa? Hah, harganya masih di bawah 200. Padahal 200 kurang 1 NT. Bener nggak? Mungkin kalau ada yang beli handphone pernah nanya, harganya berapa mbak? Harganya 3.999. Ah, 3.000. 3 ribuan. 3 ribuan sih, ya enggak? Tapi 3 ribunya 999. Sama aja ya Mbak Rindi ya. Mbak Rini dulu pernah ya pengalaman ya. Jadi jangan terkecoh Mbak. Lain kali kalau belanja, lihat dulu nih stimulusnya. Dipikir dulu pakai pikiran kita. Kita kan dengar nih, stimulusnya kan dengar. Berapa harganya gitu kan? Harganya 3.999. Wah, cepet banget lagi dia ngomongnya gitu kan. Nah, yang dipikirinnya apa? Jangan 3.000-nya. Langsung buletin aja 4.000 gitu ya. Oke, jadi jelas ya di sini ya, harus berhati-hati karena stimulus itu berpengaruh terhadap persepsi. Persepsi kita jadi 3 ribuan padahal harganya 4.000 ya. Oke. Ya, betul, ngelihat depannya doang ya. Nah, stimulus yang terpilih tergantung pada dua faktor, yaitu pengalaman konsumen sebelumnya karena hal tersebut mempengaruhi harapan-harapan mereka. Apa yang mereka siapkan atau terapkan untuk dilihat motif mereka pada waktu itu. Kebutuhan, keinginan, minat, dan sebagainya. Maksudnya itu adalah setiap individu itu melihat lagi, ya kan, stimulusnya lagi. Ketika kita lihat satu barang yang harganya mungkin 3.999, ya kan, itu nanti akan muncul suatu harapan. Kenapa? Yang Mbak Rindi tadi bilang, cuma ngeliat angka depannya doang nih 3.000. Wah, di pikiran kita udah murah aja deh, 3 ribuan. Padahal sebenarnya harganya 4.000. Padahal mungkin aja di toko sebelah 3.900 NT. Misalnya, di sana 3.999. Saking ngebetnya mau beli HP misalnya, kemudian di pikirannya yang tadi stimulusnya jalannya adalah 3.000-nya doang, 3 ribuan dibeli. Padahal di sebelah iya deh, kayaknya ini kan 4 ribuan. Kalau toko sebelah kayaknya 3.900.
berarti lebih murah dong ya, walaupun beda 90 NT doang misalnya. Jadi di sini dia akan merespon kepada apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi minat kita. Pada saat kita butuh, pada saat kita minat, stimulusnya itu jalan ke kita, gitu kan, kita punya panca indera, ya kan, timbul satu persepsi, murah, gitu kan. Nah, udah stimulusnya mempengaruhi kita termotivasi, dan kita beli deh. Padahal mungkin ada yang lebih murah, padahal mungkin ada pilihan yang lain, ya kan, atau mungkin padahal itu sudah yang paling tepat, seperti itu, ya. Kemudian karakteristik stimulus yang dianggap dapat menarik perhatian. Ya, ini sih udah paling umum ya. Ada ukuran. Iya, kalau lihat yang gede dikit aja atau beli makanan, mintanya pasti minta ukuran yang gede. Bener nggak? Ya kan? Paling kalau misalnya beli apa nih, misalnya beli apa gitu ya, minta yang itu dong, jangan yang kecil-kecil bang, kasihnya yang gedean, gitu, ya enggak? Atau mungkin kalau misalnya beli apa namanya makanan gitu, apanya, bang kacangnya banyakin ya, kerupuknya banyakin ya, maunya banyak aja gitu kan, size-nya gede aja gitu, ya enggak? Atau warna, ya enggak? Misalnya warnanya pasti dong, karena pasti kita akan bertanya sama diri kita sendiri, kita suka warna apa. Kalau lihat warna yang biru-biru, misalnya saya suka biru, kalau saya penyuka biru. Nah, kalau saya lihat biru, mata saya hijau. Kok jadi hijau ya, padahal sukanya biru. Enggak, tapi maksudnya hijau itu saya jadi suka gitu, padahal bukan barangnya bagus, tapi karena warnanya biru, karena saya suka sama biru. Nah, itu jadi satu stimulus juga. Nah, kemudian posisinya bagus banget, pas ditaruh di satu kaca gitu ya, itu bagus pencahayaannya, wah kelihatannya bagus aja, padahal udah di rumah pencahayaannya biasa aja, barangnya biasa saja, bisa jadi, ya kan. Nah, kemudian petunjuknya gitu kan, ketika saya baca misalnya saya mau ngecat rambut saya sendiri nih, misalnya saya mau cari murah meriah gitu kan. Nah, kemudian petunjuknya itu ngasih tahu kalau cara penggunaan pewarna rambutnya ini tuh ternyata gampang, mudah gitu kan. Ya udah deh, saya beli aja deh. Padahal mungkin nggak segampang itu gitu. Padahal karena saya baca dan kelihatannya mudah. Nah, bisa jadi saya langsung beli karena itu saja gitu. Nah, kemudian intensitasnya, ya misalnya kalau orang kita lihat gitu, intensitas pembeliannya tinggi, orang banyak banget yang ngantri di sana, apa sih gitu kan. Yaudah deh, saya ikut ngantri aja, padahal mungkin kita nggak tahu deh suka apa nggak sama makanannya gitu kan. Coba-coba juga sih, tapi itu salah satu stimulus, kita ngelihat orang mau beli dan intensitasnya banyak yang mau beli ke sana, jadi kita percaya sama apa yang kita lihat gitu. Nah, kemudian ada gerakan, ya movementnya. Misalnya kita lihat ada jualan orang yang kadang-kadang ada kan jualan makanan pakai gerakan-gerakan. Di sini ngantrinya tersusun rapi, di Indo kayak amburadul. Kenapa amburadul? Itu masalah integritas, Mbak Zueria. Itu masalah dari ini kita sendiri sih, keinginan diri kita sendiri. Orang Indonesia tuh sifatnya mungkin keburu-buru, udah gitu mungkin ya begitu deh, maksudnya udah keburu-buru dan ya egonya mungkin tinggi, lebih ke ego sih, harusnya sih nggak ego ya. Bentar ya. Oke, nah ada gerakan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang-orang yang jualan makanan nih gitu kan, nggak ada budaya antri, iya nih bener Mbak, ya mudah-mudahan ya suatu hari nih mbak-mbak sekalian yang mungkin kita nanti suatu hari akan berumah tangga gitu kan. Nah, kita harus ajarin sama generasi kita di bawah, ya anak, ya saudara, supaya belajar budaya antri. Nah, supaya mungkin kedepannya masyarakat Indonesia bisa jauh lebih tertib, ya kan? Amin, mudah-mudahan ya. Nah, kemudian yang tadi gerakan movement, saya lihat ada di Tansui, itu ada satu orang jualan es krim, itu dia diputer-puter es krimnya, cepet banget, kayaknya menarik gitu. Akhirnya saya beli deh es krimnya, padahal es krim biasa aja. Jadi ada karena gerakan kebaruan, ya kan. Nah, di sini juga mungkin lebih kepada ini kan Samsung S4 nih, lebih terbaru, ya udah saya beli deh gitu kan. Es krim Turki ya, Mbak Iis tahu ya. Iya tuh Mbak Iis, saya pernah beli tuh, biasa aja rasanya.
Nah, yang tadi kebaruan itu tadi, misalnya Samsung S4 lebih baru, misalnya gitu kan. Terus apa namanya? eh di pikiran saya bahwa oh pasti bagus saja, tapi belum tentu padahal sama saja misal sama S3. Nah, kemudian ada stimulus yang disengaja juga. Jadi ya mungkin memang ditujukan untuk konsumen itu gitu. Misalnya kayak misalnya ada kalau teman-teman pernah lihat ada yang ngasih-ngasih suka sampel gitu kan, di langsung tuh pernah kalau di Indonesia saya krem kayak jualan krem gitu, tangan saya ditarik terus langsung dikasih diolesin kremnya, ini coba deh bagus seperti itu. Nah itu tuh juga sengaja, memang sengaja diberikan untuk memberikan stimulus ke orang itu, karena kalau dia diajak ngomong untuk coba kesini silakan mau coba krimnya, biasa orang takut, orang nggak mau, mau nggak mau harus dengan cara seperti itu. Kemudian pemberian pesan yang menarik pasti dong. Jangan lupa bahwa dalam setiap memberikan stimulus itu harus pakai bicara juga, karena balik lagi stimulus juga bisa diberikan melalui indera pendengar. Jadi pakai kata-kata yang apa namanya menarik ya kan, orang jadi mau masuk ke dalam toko kita dan sebagainya. Perubahan gambar yang tepat, iya pastinya juga dong ya, kita kan harus pakai media-media seperti gambar, seperti mungkin apa namanya tulisan-tulisan dan sebagainya yang disesuaikan sama tujuan kita. Kalau kita mau menstimulus orang pakai tulisan misalnya kita buat promo, ya tulisan promonya jangan kecil-kecil, tulisan promonya ya besar, dibuat gede-gede jadi orang bisa lihat oh lagi ada promo gitu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian pengaruh faktor individu terhadap persepsi, ya itu tadi adanya harapan sama motif. Setiap orang pasti punya harapan dan motif-motif itu alasan kenapa orang itu mau begitu ya. Misalnya kalau tadi yang saya menyelam, ya pada saat saya apa namanya menyelam itu persepsi saya adalah oke, menyelam itu enak gitu kan. Harapan saya adalah saya bisa merasakan itu lagi, dan alasan saya adalah karena motif saya adalah karena menyelamnya enak ternyata. Jadi pada saat apa namanya harapan pada saat persepsi itu ada, persepsi itulah nanti menimbulkan suatu harapan lagi, harapan untuk membeli lagi, harapan untuk merasakan lagi, harapan untuk bisa mempunyainya lagi, dan motif. Alasannya kenapa? Pasti setiap orang punya alasannya masing-masing. Kenapa dia mau beli lagi, kenapa dia mau mengkonsumsi lagi tuh beda-beda. Ya karena suka, ya karena mungkin tadi ada yang ya takut pakai yang lain karena tidak cocok, atau mungkin karena ya orangnya saya nggak neko-neko, udah satu-satu saja misalnya, beda-beda ya. Kemudian pengaruh situasi terhadap persepsi, jenis situasi yang dihadapi konsumen dapat juga mempengaruhi tingkat keterlibatannya. Faktor yang paling penting dalam keterlibatan adalah jenis produk yang dipertimbangkan, karakteristik dari komunikasi yang diterima, dari situasi dan kepribadian konsumen. Iya dong, lihat situasi, lihat dulu sikonnya, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mau menstimulus orang beli payung, ya kan? Lihat dulu, misalnya jenis produknya payung, ya kan? Karakteristik dari komunikasi yang diterima. Jualan payung kan nggak mungkin bilangnya payung apa ya? Apa ya ngomongnya mungkin? Mungkin cuma payung-payung aja, nggak laku. Ya payung terus kenapa gitu kan? Coba kalau ngomongnya payung anti badai, anti panas matahari, atau mungkin anti sinar UVA, UVB yang bisa merusak kulit, wah panjang banget. Tapi mungkin orang jadi mikir, ih iya juga ya, kalau payung identiknya sama hujan. Ternyata zaman sekarang ada loh payung yang bisa buat anti sinar matahari yang bisa merusak kulit, sinar ultraviolet misalnya. Ah saya beli ah, jadi saya pakai payung pas di siang hari juga nggak apa-apa, maksudnya di siang hari dan panas dan tidak hujan maksudnya. Nah, kemudian karakteristik situasi yang dihadapinya. Ya, kalau misalnya apa namanya lagi musim
hujan gitu ya, ya bilangnya karena anti badai. Jadi hujan-hujan gini bisa tetap bertahan payungnya. Kalau di musim panas ya anti sinar matahari. Jangan lagi musim dingin di Taiwan gitu ya, lagi musim hujan, bilangnya ini bagus buat anti matahari. Ya nggak laku dong payungnya, bener nggak? Nah, terus kepribadian konsumen, dilihat lagi orangnya kayak gimana. Oh, orangnya itu ternyata cerewet juga, berarti diajak bercanda dulu ya kan?